Ada apa dengan sampah ini? Tentu saja kalau ini bisa diaplikasikan dengan Aha, maksimal gitu ya, sudah pasti lingkungan tuh akan nyaman ya. aha. Dan lingkungan nyaman itu pasti akan meningkatkan kualitas hidup ya. Mereka antusias karena memang mereka baru mungkin pertama kali melihat ya dengan yang langsung Ya, bahwa sampah plastik itu bisa berubah menjadi liquid fuel ya, walaupun memang materialnya sendiri kan itu bahan minyak juga ya Pak Tota ya kalau saya nggak salah. ya. Nah dari situ sih saya pikir itu sudah cukup berhasil paling tidak menarik minat dan mereka sudah, oh ini ternyata bisa ya, nggak cuman dijual misalkan dikiloin Ya. gitu. Nah dari situ mereka cukup antusias sih, yang saya pikir itu sudah tujuan kita paling nggak sudah tercapai antusiasme itu. Oke, baik. Ini kita bicara tentang Binus Podcast ya. Jadi cerita inspirasi yang belum pernah diceritakan gitu ya sebelumnya, dan saya pikir ini menjadi menarik ya untuk diceritakan. Baik, hari ini kita akan bicara tentang dua orang nih Bapak Ibu sekalian atau teman-teman di Binus Bercerita kali ini, podcast Binus Bercerita. Jadi kenapa saya panggil dua orang ini? Karena ini ada sesuatu yang menarik, yang sebenarnya tidak asing di dunia kita sehari-hari, dan kok rasanya aneh ya gitu ya. Kenapa berkelut di hal yang mungkin sebagian banyak orang itu malah menjauhkan. Nanti kita akan cerita banyak di Binus Bercerita kali ini ya. Telah hadir di tengah-tengah kita atau yang biasa disebut dengan Ibu Lala. Halo, Apa kabar Bu Lala? baik, alhamdulillah. Terima Baik ya. kasih Thank you diundang. sudah hadir di tengah-tengah kita. Lalu juga yang satu lagi, yang satu lagi, yaitu kita nyebutnya sebagai atau menyebutnya sering Pak Tota. Apa kabar Pak Tota? Halo, Pak Aris, terima Oh, kasih. iya, oke, baik. Makasih. Nah, hari ini sebenarnya kenapa saya undang Bu Lala dan Pak Tota, gitu ya? Karena saya kok penasaran ya. Ini ada saya sempat kemarin baca-baca apa namanya apa yang dilakukan sama Bu Lala dan Pak Tata gitu ya, terkait dengan sampah. Ada apa dengan sampah ini? Kita bicara tentang sampah sih sebenarnya ya. Artinya penelitian berkaitan dengan sampah yang akhirnya sampah ini apa namanya menjadi salah satu concern dari Bu Lala dan Pak Tota, dan akhirnya membuat sesuatu yang akhirnya sampah ini bisa dikelola dengan baik gitu ya. Jika memang ini memang apa namanya dilakukan secara baik gitu ya untuk hal ini. Kenapa nih? Mungkin saya coba ngobrol dulu nih dengan Bu Lala nih, kan identik dengan sampah apalagi gitu ya. Kenapa Pak Bu Lala nih? Iya, jadi kebetulan komunitas ini kan tidak jauh dari lingkungan kami ya. Mhm. Dan di lingkungan kami sendiri memang banyak sekali warung-warung gitu ya, toko-toko yang mereka menghasilkan sampah sampah-sampah gitu, dan kita Mhm. merasa ini kalau dibiarkan nanti menumpuk gitu ya, dan tidak nyaman lah lingkungannya, sehingga kita berpikir bagaimana memanfaatkan sampah plastik, di mana sampah plastik ini sampah kedua terbesar setelah sampah organik ya. Kalau Oh, sampah organik oke. kan ya sampah organik mungkin lebih mudah terurai ya. Mhm. Tapi kalau sampah plastik ini kan butuh beberapa tahun yang baru bisa terurai. Mhm. Nah, setelah ngobrol dengan Pak Tota ya, kebetulan Pak Tota dari teknik industri yang sangat tahu mengenai, kalau industri kan belajarnya kimia lah dan lain sebagainya gitu. Kalau sedangkan Ya, saya kan arsitektur, ya. ya belajarnya cuman oh ya sustainable living gitu ya. Nah akhirnya kita mau diapakan ya nih sampah plastik menjadi yang berguna, kan banyak sekali ya sampah plastik bisa jadi macam-macam. Iya, Akhirnya iya. salah satu Pak Tota kebetulan punya mahasiswa tugas akhir waktu itu Mhm. ya Pak Tota ya, Mhm. mungkin Ya, ini gitu. Jadi ya kenapa Oke. tidak diwujudkan gitu. Pak Pak Toto punya cerita lain, Pak?
atau sama dengan Iya, bisnis sampah? eh, udah ngeklik aja sih Pak ya. Ah, Jadi ah, seperti yang di Bulala. Jadi saya di semester 5 ngajar manufacturing proses, di mana ah, salah satunya mahasiswa itu berkelompok ya 3 orang untuk membuat ya, suatu produk lah. ya, Nah, ada ya berapa kali lah. Saya kan mau men-challenge ya. Kebetulan saat itu masih belum COVID ya. Jadi ya. men-challenge apa yang berguna bagi masyarakat, kalau bisa buat UMKM atau bagi masyarakat lah. Akhirnya tiba waktunya sampai itu mengajukan untuk membuat pirolisis. Hmm, Ya udah, kelompok mahasiswa mengajukan buat pirolisis, ya sudah, saya dukung ya, saya ya, dukung dengan ya. dalam pembuatan selama 1 semester itu ya Bu Lala juga ikut ya Bu ya, ikut ke apa ke labnya. Jadi Oke. ya sebenarnya ide untuk mewujudkan ini kepada masyarakat ya dari Bu Lala ya. Saya kan memang Ya, membuat produknya itu sendiri dari mahasiswa gitu. Jadi ya. ya itu tadi ngeklik Bu Lala punya Hmm. konsep untuk mau membawa sesuatu kepada masyarakat dan melihat ada loh kok klik banget gitu loh. Jadinya ya jadilah seperti ini, kita coba untuk apa buat alat pirolisis ini untuk bisa diterapkan langsung kepada masyarakat. Itu sih. Waduh, ini ini saat apa namanya, Ibu sebagai ahli arsitekturnya gitu ya, yang kaitannya dengan environment, Pak Tota di industrinya ini, jadi dua-duanya jago-jago dan klop nih ya, dan akhirnya membuat salah satu alat pirolisis ya, Pak tadi yang Pak Tota sampaikan sebenarnya gitu ya. Iya, Nah sebenarnya pirolisis nama alatnya. sebenarnya alat pirolisis ini itu memang Ya. sebutannya untuk pengolahan limbah plastik atau memang ini ada latar belakang kenapa namanya pirolisis sih Pak Tota ya? Ya, pirolisis itu sendiri ya kalau di dalam dunia industri ya Ya. kita bisa menyebutnya dengan gasifikasi. Hmm. Gasifikasi itu adalah Oke. salah satu pembuatan gas hidrogen ya Ya, dari gas alam gitu. ya. Itu dalam suhu sekitar 800-an derajat ya. Mhm. Jadi gasifikasi atau ada juga yang bilang thermal gasifikasi, ada yang bilang thermal pirolisis, itu sama. Pada Oh, dasarnya oke. adalah membakar sesuatu, memanaskan sesuatu untuk menghasilkan sesuatu, Oh, gas. Nah, oke. untuk pirolisis ini memang thermal ya, disebutkan Ya. thermal karena memang sampai 400 derajat. Biasanya sih yang kurang dari 100 itu biasa disebut dengan non thermal, tapi di Hmm. atas 100 itu bisa Hmm. disebut dengan thermal. Nah, thermal pirolisis ini kita mau mengembalikan yang tadinya plastik. Plastik itu kan dari muka bumi juga ya, dari Ya, ya, dari oil lah. Nah, ya. dari oil akhirnya jadi plastik. Nah, mau kita kembalikan menjadi oil kembali. Itu sih konsepnya ya. Jadi Hmm. membakar atau membuat proses thermal yang disebut dengan pirolisis untuk Ya. menghasilkan gas ya. Untuk Mhm. menghasilkan gasnya itu nanti dikondensasikan, Ya, nah, ya. menjadi sebuah liquid. Nah, liquidnya itu disebut dengan liquid fuel karena memiliki nilai kalor. Ya, Itu ya. sih. Oke, Jadi oke. jadi ngambil konsep dari thermal gasifikasi ya, thermal pirolisis sama lah. Kira-kira Oke. begitu Pak. Ya, ya. Ini sifatnya yang harus sampahnya besar atau rumahan juga bisa nih Bu Lala, kan ya kita tahu bahwa apa nih sampah ini kan juga berasal dari rumahan-rumahan gitu ya, bahkan ya menjadi juga permasalahan di perumahan juga ya ketika sampah itu apa terutama untuk sampah rumah tangga gitu ya tidak dikelola dengan baik, ya akhirnya akan menjadi satu malapetaka juga gitu ya. Nah, kalau dari sisinya Bu Lana, perspektif arsitektur, bahwa memang ini juga akan menjadi salah satu apa ya, satu solusi untuk bagaimana apa namanya menjadikan ini menjadi satu solusi terhadap masalah sampah di rumah tangga itu sendiri, Bu Lana. Nah, iya. Kebetulan nih, saya kemarin baru masukin paper Hmm, ke oke. ICCD ya. Memang Ya, itu conference yang untuk community development, dan di situ ya. saya mempelajari beberapa kajian ya sebenarnya bagaimana sih aplikasinya ke society gitu, ke masyarakat. Hmm, hmm. Sehingga memang ada level-level misalkan per kecamatan ya,
per kelurahan itu memang sebaiknya ada satu titik gitu ya di lokasi tersebut yang memang ada pengolahan sampahnya yang tentu saja disesuaikan dengan karakteristik si masyarakatnya ya, si apa kita bilangnya inhabitants-nya lah gitu. Mereka punya karakteristik apa. Nah, dari situ kemudian dikaji beberapa macam teknologi yang sebaiknya untuk kondisi tempat tertentu itu apa gitu ya, teknologi apa. Ya, jadi tentu saja berkaitan ya sama kalau kita bilang kota gitu. Ya, jadi dan kebetulan nih komunitas yang ini memang mereka itu sebenarnya ada kegiatan mengumpulkan pemilihan sampah. Nah, plastik itu salah satunya yang dipilah-pilah. Nah, saya cuma mau melihat begini Bu Lola dan Pak Tota ya, tadi yang disampaikan bahwa ada latar belakang bagaimana sampah ini sebenarnya menjadi masalah masyarakat bahkan dunia gitu, bahkan terbesar gitu ya masyarakat, terutama untuk sampah plastik itu sendiri gitu ya. Lalu bagaimana kita juga arahnya sekarang ini kan udah ke arah ke bagaimana kita peduli terhadap lingkungan gitu ya, di mana lingkungan ini juga ya harus ya siapa lagi gitu ya kalau bukan kita gitu ya. Nah, melihat hal ini gitu ya, ya ini dikaitkan dengan apa namanya pengabdian kita kepada masyarakat gitu ya, terutama Bula dan Pak Tata itu sendiri gitu ya. Nah, yang mungkin kita coba ingin dengar juga, sebenarnya kan nggak semua orang gitu ya bisa mau gitu untuk melakukan hal ini gitu ya. Dan ya apalagi sekarang gitu ya dengan pandemi ini gitu ya, ya dalam tanda kutip ya kita harus menyelamatkan minimal diri kita sendiri tanpa memikirkan orang lain gitu ya. Tapi juga ada sebagian besar ya ini adalah bagaimana kita juga memikirkan itu juga gitu ya supaya apa namanya ada nilai manfaatnya gitu ya. Dan nggak semua orang bisa melakukan itu. Bagaimana Bu Lala dan Pak Tota ini mau gitu ya untuk bisa masuk ke dalamnya gitu. Banyak pekerjaan kan yang mesti dikerjain juga gitu ya. Kenapa mau mikirin hal-hal yang seperti ini gitu. Gimana Bu Lola dulu deh gitu ya. Ya, kebetulan sekali sih memang komunitas ini sebelumnya sudah kita kenal gitu ya, dan memang anggotanya nih sebagian adalah pensiunan Pak. Jadi pensiunan yang mereka memang mencari kegiatan ya, kegiatan, dan mereka sangat welcome dengan itu tadi ya, apa pemikiran baru atau ada teknologi baru gitu ya. Mereka cukup welcome sih, sehingga kami ya langsung apa namanya berdiskusi sama mereka, nih kita ada alat ini, kira-kira bersedia tidak atau apa mau dicobakan tidak? Ya mereka sih seneng ya, karena mereka juga itu kan hibah juga ya dari BINUS. Ya, jadi kan alat itu dihibahkan dari BINUS untuk mereka. Ya mereka sih sangat welcome dengan apa perkembangan teknologi ya, terus ya sampah itu ya mereka jadi tahu juga gitu. Oke. Dari Pak Tota sendiri gimana Pak? Kenapa Bapak mau? Dan ya banyak hal lain lah yang mungkin tidak hanya sekedar sampah gitu kan, yang mungkin lebih menarik. Kenapa Bapak mau untuk terjun untuk mau menyelesaikan tentang bagaimana membuat alat pirolisis ini ya bersama teman-teman gitu ya? Iya, sebenarnya tahun 2015 ya Pak ya. 2015 saya mendapatkan hibah dari KARP ya, dari Jepang lah. Nah, ada 3 orang dari Indonesia. Nah, salah satunya itu meneliti tentang sampah plastik yang sudah termakan dan sudah menjadi menyatu dengan kulit daging ikan. Nah, itu yang luar biasa ini ya. Jadi di seluruh dunia memang sedang kerepotan lah dengan sampah plastik ini. Nah, di Indonesia itu sendiri sekitar 175 ton sampah yang diproduksi, hampir 14% atau 24.500 tonnya itu adalah sampah plastik. Nah, kita tahu kan sampah plastik ini butuh 20-30 tahun lah ya, atau bahkan sampai 50 tahun untuk bisa sampai terurai. Nah,
eh, kebiasaan orang Indonesia itu membuang sampah plastik aja itu udah gimana gitu ya kita melihatnya. Terus juga mendengar di tahun 2015 itu ada penelitian bahwa sampah plastik itu sudah masuk sampai kepada daging ikan. Nah, itu luar Wow. biasa bahaya lah kalau ikan itu dimakan manusia, jadi ya berkontribusi terhadap penyakit di manusia lah ke depannya Ya, nanti. ya, Nah, itu ya, memang yang harus dihindari. Salah ya. satunya dari program Bulada dan saya ini adalah sebenarnya ya mengedukasi masyarakat sih. Hmm. Mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang Oh, sampah plastik ya. Kalau sampah organik itu kan mau dibuang di mana aja dalam tempo 10 hari sampai 1 bulan dia sudah menjadi tanah atau apalah ya, ya. ya, Kalau ya, sampah ya, plastik ini, ya itu yang repotnya sih. Nah, ya. makanya ada ide bagaimana nih untuk pengelolaan sampah plastik. Sebenarnya idenya adalah untuk mengedukasi masyarakat dulu sih. Hmm. Mengedukasi masyarakat melalui ini loh kalau sampah plastik itu kalau dikumpulkan ini bisa menjadi liquid fuel seperti itu. Ini salah satunya aja ya, salah satunya aja. Kita mau mencoba mengedukasi supaya jangan buang sampah plastik itu di sembarang tempat. Tapi Oke. kalau boleh, yuk masyarakat kumpulin yuk. Nanti kalau Hmm. memang itu kita bakar dan tentunya aman ya, bukan bakar yang langsung Ya, ituin ke udara, tapi bisa kita ya. celupkan ke dalam air. Nah itu sih, jadi yang pertama yang mau dicapai adalah edukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah, terutama sampah plastik itu dengan sembarang tempat. Dan kita memperlihatkan bahwa ini bisa loh dijadiin fuel. Nah fuel ini bisa untuk masak dan Hmm, hmm, macamnya ya. Nah hmm, itu hmm. sih Oh, yang oke. Oh, jadi memang saya menarik begini, Pak. Kalau ya melakukan sesuatu yang memberikan dampak buat masyarakat ya, terutama gini. Sebenarnya kita punya misi besar gitu ya. Misi besar dengan program pasti bicara tentang bagaimana permasalahan yang ada gitu yang akhirnya kita bisa membantu masyarakat itu sendiri ya. Apapun bentuknya gitu ya. Tentunya itu menjadi jawaban terhadap permasalahan atau solusi yang ada. Tadi yang Pak Tota dan juga Bu Lala sampaikan gitu ya. Bagaimana sebenarnya permasalahan sampah ini tuh ya sudah sampai sejauh itu gitu. Artinya apa? Sudah separah itu bahwa kalau tadi bicara tentang plastik dengan apa sudah termakan oleh ikan gitu yang akhirnya menjadi satu ikan, bagaimana dengan dikonsumsi manusia itu sendiri gitu ya. Nah itu saya pikir ya apa yang dilakukan sama Bu Lada Mbak Tota, ya ya itu bisa membantu semua orang gitu ya untuk bisa mengedukasi bahwa jangan buang sampah. Alat ini kan hanya sebagai solusi aja untuk bisa bagaimana menyelesaikan permasalahan sampah itu sendiri sih gitu loh. Nah, sejauh ini ya Bu Lala dan Pak Tota itu sendiri gitu ya. Bagaimana sih penerimaan alat ini ya? Apakah memang sangat apa namanya diterima sekali gitu ya masyarakat ketika Bu Tota Pala mencoba alat ini gitu ya? Atau ada pertentangan lain atau ada hal lain yang mungkin menjadi challenging juga bagaimana akhirnya kita memberikan satu solusi terhadap permasalahan yang ada gitu ya terhadap alat ini. Gimana Bu Lala? Iya, mereka seperti yang sudah saya tadi cerita ya, mereka Ya. welcome dan mereka berinisiatif untuk mengundang ini salah satu wakil dari Pemda Jakarta Oke. Barat. Jadi kemarin Aha, waktu memberikan hibah kan ada saya, Pak Tota, aha, terus ada Ibu aha. Retno juga ada. Nah, kita juga kedatangan juga tuh ada tim apa lingkungan hidup ya dari Ya, divisi lingkungan hidup oke. dari kantor ini Jakarta Dinkes. Barat. Eh, Iya, mereka juga datang eh, dan mereka cukup antusias juga sih sambil ya Aha. foto dan lain sebagainya gitu. Dan kita SKLH-nya Jakarta coba ya, Barat ya Bu. iya, waktu kita coba ya Oh, Kak ya, oke. hasilnya Aha, kan kita langsung eksperimen tuh Pak Haris. aha, aha. Langsung eksperimen dan keluar kan bener si fuel tadi. Terus langsung dicoba, kaget gitu. Ya seru juga sih Dan kemarin. file itu bisa dipakai, benar-benar bisa dipakai untuk ke apa kegiatan ke rumah tanggaan gitu. Artinya bisa dipakai dalam keseharian. Kalau liquid itu memang Aha, masih sangat coklat ya Pak ya. oke. Masih coklat tapi sudah Oke. memiliki nilai kalor karena itu kan plastik. Oh,
Oke, Andai oke. kata kita bakar plastik aja kan plastik nyala. Nah ini plastik tapi dalam bentuk liquid lah ibaratnya seperti itu. Jadi Oke, oke. begitu kita coba nyalain dia langsung nyala ya Bu ya saat itu ya. Ya, langsung Jadi nyala. nggak nunggu berapa lama tapi langsung nyala dan itu menunjukkan nilai Oh, kalorinya lumayan lah ya, gitu lumayan ya. tinggi. Ya, Ya, artinya kan ada bisa didaur ulang ya Iya. iya. Salah untuk kebutuhan satunya lainnya gitu kan. permasalahan Aha, plastik polutan ya aha, aha. itu dari sisi environment Ya, sekaligus dari sisi energinya mengumpulkan. Jadi ya, kita ya. mendapatkan nilai tambah dalam bentuk ya liquid fuel itu yang bisa dipakai ya mungkin untuk membakar itu tadi lagi. Jadi Oke, oke. ya jadi recycle kali ya. Ya, ya, Jadi ada sampah kita bakar hasilnya liquid fuel. Liquid fuel itu untuk membakar tadi untuk menjadi bakar reaktornya. ya, Nah, ya. seperti itulah kira-kira. Oke, mau sampai kapan nih Pak? Artinya alat ini akan berkembang sampai kapan nih untuk yang pada akhirnya ya bicara tentang pasti punya ekspektasi gitu ya bahwa alat ini diciptakan untuk bisa mempengaruhi seberapa besar dan seperti apa gitu ya. Ya pasti ada mimpi yang ingin dicapai gitu ya terhadap alat yang memang sudah diciptakan ini Pak. Ya tentunya dampak ya. Harusnya dampak ini juga ketika tadi ada dukungan dari pemerintah juga ya, dari berbagai macam pihak juga, masyarakat juga, pada intinya bahwa alat ini sangat sangat membantu gitu ya. Ada ada cita-cita akan seperti apa alat-alat ini ke depan atau bagaimana memberikan dampak atau sebesar apa? Bu Lala, Oh, saya silakan. dulu. Ya. Kalau saya mah kalau dari segi arsitektur ya, Aha, itu saja kalau ini bisa diaplikasikan dengan aha, maksimal gitu ya, sudah pasti lingkungan tuh akan nyaman ya. aha. Dan lingkungan nyaman itu pasti akan meningkatkan kualitas hidup ya. Ya, ya, Kalau bicara arsitektur, lingkungan hidup, ya itu mimpinya ya ke sana ya Pak ya. Mimpinya ya kita dalam satu lingkungan ada satu tempat pengolahan sampah gitu yang dikelola bersama. ya. Nah, itu bisa bermanfaat buat semua sih. Oke, oke, oke. Bahkan akan mau diproduksi secara massal atau punya mimpi sampai ke sana, Bu Lala? Oh, tentu Artinya, saja. ya artinya Karena kan sekarang banyak ya perumahan-perumahan baru juga gitu. Tentunya kan juga ya Bu Lala tahu persis lah ya bagaimana apa namanya kota-kota mandiri yang diciptakan gitu ya dari berbagai macam apa namanya perusahaan-perusahaan developer gitu ya kan. Tentunya kan ini menjadi salah satu hal yang bisa diintegrasikan gitu ya. Oh. Termasuk pengolahan sampah itu sendiri ya, tidak hanya sekedar dikumpulkan lalu hanya dipindahkan gitu ya. Kalau bisa ya dikumpulkan ya dikelola, diolah sehingga bisa menjadi salah satu apa yang tadi ya bisa didaur ulang untuk memenuhi Karena cukup kebutuhan bersih sih Pak ya. Ya Hmm, mungkin kalau kemarin itu asapnya pun bisa dibilang hmm, minimal ya Pak Toto ya kemarin. oke, oke, oke. Karena tertutup gitu dalam satu chamber gitu. Pernah nggak Bu ngobrol sama salah satu developer perumahan gitu ya? Ini perlu nih, belum pernah atau belum sampai ke arah sana? Belum ke arah Belum sana ya. Tapi sih. menarik loh Bu, saya menarik loh. Artinya apa namanya? Ya ini menjadi salah satu hal juga apa kontribusi yang langsung terasa gitu ya ke masyarakat gitu ya supaya ini ya ya setidak-tidaknya selesailah masalah sampah gitu ya untuk di lingkungan Udah apa terkurangi namanya gitu ya rumah Pak ya. tangga gitu ya. Betul Bu, betul itu sekali sih. Ya mungkin itu yang juga nanti ke depan perlu kita lihat gitu ya Bu ya. Dari Pak Tota sendiri Pak, ya punya eh, cita-cita nggak apa nih? Bagaimana akhirnya alat ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia? Mungkin ya. Gimana Pak Tota? ya kalau saya melihat ini kan memang skalanya kecil ya. Kemarin Mhm, mhm. kita bisa sampai 5 kilo, Pak. Jadi Ya, kalau ya. plastik 5 kilo itu udah sekitar 5 berapa karung ya, Bu ya. Kemarin Mhm. itu kita bakarnya 3 kilo 3 3 kilo kilo ya. sekian. Ya. Hmm. Ya, 3 Ya, kilo sekian ya, itu ya, sekitar ya, 4 karung ya, Bu. ya, 3 atau ya, 4 karung lah. ya, ya. Nah, itu memang sebenarnya kalau ini apa yang kemarin kita ciptakan itu memang untuk skala masyarakat apa Mhm. ya RT atau RW kali Bu ya.
Jadi Ya. kalau misalkan yang sampai lebih besar lagi skala industri itu kan memang butuh plastik yang luar biasa banyaknya ya. Jadi kesannya kok malah mendukung produksi plastik, takutnya gitu untuk menghasilkan sampah plastik biar yuk ke sini sampah plastiknya. Bukan seperti itu, tapi kan memang di mana-mana kita ada upaya untuk mengurangi plastik itu sendiri. Nah, plastik yang ada di masyarakat itu ya dicobalah untuk dikelola gitu ya. Jadi yang kemarin kita itu memang masih skala masyarakat ya. Nggak tahu kalau memang misalkan sudah sampai masyarakat kita bisa teredukasi dan mau memilah-milah ya, seperti masyarakat di Jepang ya. Kalau masyarakat di Jepang itu kan buang sampah plastik, buang sampah botol, itu kan ada hari-harinya tuh. Ada buang sampah organik. Nah, kalau kita udah bisa sampai tahap gitu, itu sangat 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 baik sekali ya. Nah, tinggal lihat juga nantinya apakah memang mau diekspansi lebih besar lagi atau tidak. Tapi untuk saat ini memang untuk kebutuhan masyarakat dulu ya Bu ya. Jadi ya sekitar 1 RW-an lah kali ya, supaya kan mengumpulkannya juga membakarnya seminggu sekali gitu loh Pak. Ya, baik, baik, Pak Toto. Ya, ini menarik ya. Jadi, ya kita harapkan bahwa apa yang dilakukan Bu Lala dan Pak Toto memang juga perlu perjalanan cukup panjang juga untuk bisa bahwa alat ini yang pada akhirnya semua masyarakat bisa bisa menggunakan alat ini juga gitu ya. Kita harapkan kan seperti itu gitu ya. Dari yang mulai dulu gitu ya, akhirnya kita mencoba dan akhirnya alat ini justru ke depan dan harusnya memang seperti itu ya Pak. Kan kita tidak mau hanya sampai di sini kan gitu ya. Ya, Karena keilmuan itu kan nggak apa yang kita ciptakan harusnya kan bisa ya, memberikan dampak dan apa namanya dan ya kita berbangga juga kan gitu ya bisa memberikan kontribusi buat bangsa ini gitu ya. Nah, ya. bicara tentang kontribusi ya, saya yakin juga Bu Lala dan Pak Tota ini punya semangat bahwa bagaimana kita bisa memberikan kontribusi buat bangsa. Ini salah satunya melihat alat pirolisis sendiri gitu ya. Karena kan kita bicara tentang bagaimana kita bisa mengempower gitu ya, society, masyarakat itu sendiri ya, supaya masyarakat juga, yuk kita bantu gitu ya. Dengan alat ini pun juga, ayo kita sama-sama. Tadi apa namanya apa yang Bu Lala dan Pak Tuta sampaikan bahwa ini kita mengedukasi lah bicara tentang sampah ini bukan permasalahan yang mudah hanya pakai buang gitu ya. Tapi ketika seluruh masyarakat membuang hal yang sama ini kan jadi masalah yang besar. Nah, tentunya edukasi itu menjadi penting. Apakah juga saat ini edukasi tentang sampah ini sudah cukup cukup berhasilkah dalam arti begini, ya kepedulian orang terhadap sampah ini sejauh ini apakah memang masih cukup rendah atau tidak peduli atau memang justru dengan diciptakan alat ini memang kita perlu mendorong lagi nih gitu kesadaran masyarakat akan sampah itu sendiri. Bagaimana Bu Lala dan Pak Tota ini melihatnya gitu? Oke, kalau edukasi kita udah coba kemarin ya, mereka antusias karena memang mereka baru mungkin pertama kali melihat ya dengan yang langsung Ya, bahwa sampah plastik itu bisa berubah menjadi liquid fuel ya, walaupun memang materialnya sendiri kan itu bahan minyak juga ya Pak Tota ya kalau saya nggak salah. ya, Nah dari situ sih saya pikir itu sudah cukup berhasil paling tidak menarik minat dan mereka sudah oh ini ternyata bisa ya nggak cuman dijual misalkan dikiloin ya, gitu. Nah dari situ mereka cukup antusias sih yang saya pikir itu sudah tujuan kita paling nggak sudah tercapai antusiasme itu dan ya, antusiasme itu juga terlihat sewaktu kita mulai memasang gitu ya mereka siap membantu gitu sampai kita undang juga ya Bu dari Jakarta Barat nih ada divisi lingkungan hidup kebetulan dia dekat dengan RT Pak RW-nya juga. Nah, itu sih yang saya rasakan ya. kemarin waktu mencoba memberitahu dulu gitu bahwa kita ada rencana mau memperkenalkan pirolisis gitu. Waduh, Pak Toto gimana Pak?
justru ini memberikan kesadaran yang lebih yang lebih membantu lagi. Iya ya, terkait dengan plastik ini memang kan dari pemerintah, dari di Aha. Indomaret atau di Hmm. sorry kalau ini di apa di convenience store lah ya, kita Ah, di toko-toko juga sudah mengurangi bahkan meniadakan yang namanya plastik. ya, ya, Namun menjamur ya apa warung kopi ya, ya. yang jadi akhirnya Oh, ya plastik kopi-kopi. itu tetap diproduksi dan terus-menerus ada gitu loh Ya, sampahnya. ya, Nah, ini ya, kan jadi apa cuma berbeda bentuk aja ya yang ya, tadinya ya, buat tas kresek ya, sekarang ya. menjadi inilah apa Kemasan-kemasan bentuk ya. yang lain ya. Nah, itulah yang menjadi apa kita ya bagaimana satu hal yang paling penting itu permasalahan sampah itu yang unsorted, Pak. Unsorted Hmm. dicampur Oke. semuanya. Jadi Oke, mau oke, sampah oke. organik, mau sampah gelas, mau sampah plastik, itu Hmm. dicampur semua. Nah, Ya, sementara sampah plastik itu pun ada berbeda-beda, Pak ya. Kayak sampah botol itu kan dari PET ya, polietilen tereptalat. Itu berbeda ya, dengan ya, sampah tas kresek yang dari ya, polietilen ya, ya, itu. Jadi recycle-nya pun berbeda. Nah, ya. sementara kalau ya saya pernah tinggal di Jepang ya, mereka itu udah langsung separate tuh. Mulai dari Hmm. anak SD sampai orang tua itu udah langsung melepas, Pak. Itu begitu apa minuman botol itu habis ya. Jadi Ya. yang sampulnya itu yang plastik itu dilepas, botolnya Hmm. ditaruh di ini, sampah plastiknya ditaruh di sini. Nah, Ya, sementara di kita itu kan ya mau dicampur masih inilah masih dicampur semuanya lah. Nah, itu ya. kita mulai dengan coba yuk kita pisahin sampah plastik aja dulu deh. Sampah plastik dan sampah organiknya supaya terpisah gitu. Nah, itu sih mulai dari situ kalau misalkan minatnya jadi lebih baik lagi ya. Ini kita bisa bisa ini lagi nih nanti botol itu ada botol yang beneran botol yang PET-nya dengan yang apa yang di luarnya itu, yang Ya. plastik pembungkusnya itu. Nah, itu juga berbeda. Nanti ya kita sih optimis ya, semoga edukasi terkait dengan sorted sampah ini bisa sampai kepada masyarakat dan pengelola sampahnya juga jadi lebih enak ya dalam mengelola. Ya. Dalam mengelola dalam artian kalau sampah plastik udah bisa langsung dipakai nih untuk mau buat apa nih? Mau buat di Ya. pirolisis kah atau mau Aha, buat aha. atau brick atau mau buat Ya. apa Ya. gitu kan ya. Ya. Nah, sementara yang organik ya memang sudah ada tempatnya. Nah, itu sih Oke. sementara edukasi di masyarakat itu yang paling penting itu supaya Ya. bisa memilah-milah supaya bukan di sana yang butuh orang atau butuh waktu lagi, tapi mulai dari di masyarakatnya itu sendiri. Oke, Itu oke. sih tujuannya, Pak. Ya, saya pribadi pun sebenarnya agak pusing juga ya membedakan tadi kan jenis plastik apa. Ini kan Ya, kadang-kadang kan kita dilihat gitu ya di mall atau di jalan-jalan utama ya, gitu ya, atau enggak sekarang ini terbagi 3 ya, ada sampah plastik, organik, dan ya, lainnya gitu ya. betul. Nah, itu pun juga kesadaran kita ini mau yang mana, taunya kan kita udahlah gitu kan. Iya, Yang penting sampah gitu kan, nanti betul, Pak. nanti petugasnya sendiri yang memilah gitu ya. Ya di satu sisi ya memang menjadi PR besar kali ya Pak ya, bahwa kita pun gitu ya kesadaran akan memilah pun itu juga masih sangat berat gitu ya, walaupun sebenarnya tong sampah yang ada di area kita masing-masing mencoba untuk membagi itu gitu ya. Tapi karena kita maunya simple aja masukin dalam satu, ya udahlah biarkan itu apa namanya, biarkan petugasnya gitu Iya. yang akhirnya gitu. Menarik sih yang apa yang kita bahas itu sendiri sih gitu loh. Nah, Pak Toto dan Bu Lala, apakah ini juga menjadi salah satu penerjemahan dari Bapak Ibu ya terkait dengan empowering ya. Jadi kan kalau kita tahu kita kan punya semangat fostering and empowering gitu ya. Apakah ini menjadi satu penerjemahan bahwa saya mau kok apa namanya memberikan satu pemahaman gitu ya terhadap bagaimana peduli sampah plastik melalui alat yang diciptakan itu sendiri gitu ya. Nah, apakah ini juga menjadi bagian dalam hal penerjemahan empowering di Bu Lala dan Pak Tota juga gitu ya. Silakan Bu Lola. Ya, ini kalau menurut saya ini salah satu Ya, perwujudan tadi ya empowering ya, society ya.
Jadi ya tadi memberikan edukasi, kita juga menghibahkan ya, pihak BINUS juga menghibahkan alat yang memang bisa sekaligus menjadi demo kepada masyarakat. Ya, 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 saya pikir ya ini kalau saya pribadi sih seneng ya dengan adanya bisa berkegiatan seperti ini gitu Pak ya, Haris. Iya. ya, ya. Oke. Thank you. Ya, tidak harus besar juga ya. Artinya kita bisa memulai gitu ya. Setidak-tidaknya dampak Ya, yang ya. dibuat itu juga ada terasa ya gitu ya. Walaupun nanti perlu ada pengembangan lebih jelas lagi. Tapi Eh, menarik tuh. Menarik Pak. Kita, Sebenarnya kemarin tuh sudah sempat ada, tapi karena pandemik ya, jadi belum dilanjut lagi. Jadi ada salah satu dari warga yang tahu nih ada, saya sempat tertarik. Kebetulan dia ada punya sekolah dormitory ya semacam pendidikan yang ada dormitory itu. Tapi juga kalau memang bisa dibuat gitu ya, karena di dorm itu kan banyak sekali sampah ya, dan mereka bisa langsung mendaur ulang. Itu sebenarnya cuman karena kondisi ini belum sempat di follow up lagi. Oke. Dari Pak Tota sendiri Pak, apakah ini menjadi salah satu tadi ya penerjemahan dari empowerment? Saya rasa memang demikian ya Pak ya, kita memang dosen ya, harus menjalankan Tridharma perguruan tinggi, kalau BINUS catur dharma ya. Jadi selain pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan pengembangan diri. Kita pengembangan diri, penelitian sebenarnya ujung-ujungnya adalah untuk menciptakan bagi kebutuhan masyarakat juga. Kita kembalikan kepada masyarakat. Dan di BINUS ini memiliki tema sampai 2035 ini lebih kepada fostering and empowering. Jadi kita didorong ya. Jadi bukan hanya penelitian, tapi penelitian yang kedepannya sangat berguna, terutama kepada masyarakat. Kita memulainya dengan yang kecil, ya dengan persampahan plastik ya, pengelolaan persampahan plastik, itu juga untuk sedikit kontribusi kita kepada lingkungan ya. Dan selain itu juga nantinya kedepannya kita juga memikirkan hasil-hasil penelitian kita kalau bisa memang ya dikembalikan lagi kepada masyarakat ya, dalam artian bisa dipergunakan masyarakat, bisa mengempower masyarakat, bisa membuat masyarakat jadi lebih baik lagi gitu Pak. Itu memang semangat fostering and empowering ini sangat mantap lah di BINUS ini kalau saya lihat. Terima kasih. Oke, thank you. Dan Bula dan Pak Tota ini juga adalah 40 dari kontribusi riset yang dikembangkan oleh BINUS untuk bisa memberikan dampak buat masyarakat. Sekali lagi selamat buat Bula dan Pak Tota gitu ya, bahwa kami betul itu yang menjadi menariknya ya, bahwa memang terutama bagaimana kita memberikan dampak gitu ya terhadap hal-hal yang dilakukan gitu ya, termasuk 40 riset yang dikembangkan di BINUS itu sendiri yang arahnya juga kontribusi terhadap masyarakatnya harus terasa gitu. Dan salah satunya ya kita undang ini juga kita berpikir bahwa masyarakat banyak harus tahu gitu ya. Banyak orang loh yang memang peduli terhadap permasalahan-permasalahan seperti ini gitu ya. Dan kita tidak bisa hanya kita aja atau bahkan pemerintah ya justru butuh dukungan masyarakatnya juga gitu ya, bergandengan tangan untuk bisa memecahkan masalah-masalah yang kita pikir masalah sepele gitu ya. Tapi justru masalah sepele kalau dibesarkan, kalau tidak perhatikan justru akan menjadi masalah besar buat masyarakat kita itu sendiri gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Sebenarnya saya pengen ngobrol banyak, itu alatnya tuh pengen dikasih tahu atau enggak mungkin nanti dalam ini kita insert gambar yang kemarin ya. Saya juga sempat lihat waktu uji tes gitu ya, dan pemerintah juga ada dan lain sebagainya gitu ya. Kita akan coba tampilkan juga supaya memberikan keyakinan dan alatnya seperti apa gitu ya. Mungkin nanti kita akan coba atur lagi Bu Lala dan Pak Tota. Saya ingin tahu lebih lanjut lagi nih, bagaimana akhirnya alat ini bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi. Saya yakin semangat dari Bu Lala Pak Tota itu tidak hanya di sini aja ya,
kurang lebih. Kan terus Pak, Akan terus ya. terus Oke, oke. fostering and empowering-nya BINUS Oh, sampai 2035. aduh, mantap, mantap, mantap. Sekali lagi terima kasih Bu Lala dan Pak Tota di tengah kesibukannya mau bersempat sharing atau apa namanya bercerita lah tentang apa yang dilakukan apa kaitannya dengan alat apa namanya pembakar sampah khususnya sampah plastik itu sendiri. Sekali lagi terima kasih. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih Terima Bu kasih Lala dan Terima kasih Pak juga. banyak Tota. Pak Haris, Sama-sama. terima kasih Bu Lala. Ya.